Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Nofaleza Ramadan, saya sendiri di sini. yang kedua saya sendiri yaitu Sofatunida, dan yang terakhir yaitu Saya Muhammad Andi Jabar. kami di sini akan menjelaskan mengenai pengaruh kuat arus terhadap IRMS dalam optimasi perolehan mineral ilmenit. Selanjutnya kami membagi beberapa pembahasan. Pembahasan pertama mengenai mineral ilmenit dan IRMS, yang dimana pembahasan ini akan dibawakan pemateri pertama yaitu Saudara Noval Elja Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Part 1, ilmenit dan IRMS. Ilmenit juga dikenal sebagai manakanit, adalah mineral titanium besi oksida dengan formula ideal FeTiO3 yang bersifat ferromagnetik sehingga mudah ditarik oleh IRMS. Definisi umum. Ilmenit juga dikenal sebagai manakanit, adalah mineral titanium besi oksida dengan formula ideal FeTiO3. Ini adalah padatan hitam abu-abu dengan sifat magnet yang kuat. Dari perspektif komersial, ilmenit adalah biji titanium yang paling penting. Ilmenit adalah sumber utama titanium dioksida yang digunakan dalam cat, tinta, cetak kain, plastik, kertas, tabir surya, makanan, dan kosmetik. IRMS, pemisahan magnetik, adalah proses pemisahan komponen campuran dengan menggunakan magnet untuk menarik bahan magnetik. Proses yang digunakan untuk pemisahan magnetik memisahkan bahan non-magnetik dengan yang bersifat magnetis. Teknik ini berguna untuk tidak semua, tetapi beberapa mineral seperti ferromagnetik atau ferromagnetik atau bahan yang sangat dipengaruhi oleh medan magnet, dan paramagnetik atau bahan yang kurang terpengaruh, tetapi efeknya masih terlihat. Tidak semua logam bersifat magnetis, seperti adanya emas, perak, dan aluminium adalah beberapa contohnya. Seperti yang kita ketahui, kemudian ada cara kerja IRMS. Nah, cara kerja IRMS before slide, kita kembali dulu ke slide sebelumnya. Nah, cara kerja IRMS hasil menggunakan sistem, yaitu sistem mass spectrometric schematic depicting a triple collector systems arranged to analyze CO2. Jadi dalam cara kerjanya menggunakan sistem siklomagnetik atau supermagnetar, sehingga langkah yang kita perlukan di sini, langkah pertamanya yaitu pertama, arus listrik masuk membawa elektron dan ke arah source. Jadi dari catu daya, dari daya pusat, arus akan masuk ke source, dan kemudian juga ada arus percabangan ke magnetik agar nanti kerja magnetik optimal. Nah, arus listrik yang masuk membawa elektron menuju source. Nah, nanti dari source itu elektronnya akan bergerak menuju ion detector. Nah, di saat yang bersamaan arus bekerja pula. Jadi pada saat ion bekerja, ionnya itu, elektronnya itu bekerja dari source menuju ion detector, magnet akan mempercepat percepatan dari elektron itu sendiri, sehingga nanti besar medan magnet yang dihasilkan akan terbesarkan atau mengalami peningkatan atau increasing of the magnetic systems. Nah, di sini setelah dipercepat serta timbul medan magnet yang sangat kuat. Kemudian langkah keduanya itu zat hasil galian trak timah. Jadi mineral ilmenit itu adalah hasil dari trak timah itu sendiri. Nah, kemudian nanti akan masuk ke vessel. Nah, di dalam vesselnya ini terdapat alat seperti ini, cara kerja IRMS seperti ini. Yang kemudian nanti zat itu terpisahkan menjadi 3 bagian. Di sini kan ada namanya 44 detector dan 45 dan 46.
atau heavier atom or molecules. Nah, di sini nanti dia akan dipisahkan menjadi ferro, para, serta diamagnetik. Nah, jadi kalau misalnya di daerah dekat magnetnya itu nanti sifatnya ferro. Nah, selanjutnya ke arah luar itu nanti lama-lama ke para, kemudian ke diamagnetik. Nah, kemudian adalah langkah ketiga, bahan galian tadi terpisahkan oleh ion detector, sehingga nanti zat akhirnya itu akan menuju masing-masing tempat yang telah ditentukan. Next slide. Nah, next slide. Nah, seperti ini caranya. Nah, di sini ada kumparan. Kumparannya itu nanti masuk dan akan menarik si mineral tadi. Nah, di situ ada warnanya juga, ada warna merah, kemudian warna itu kuning, ada hitam. Nah, nanti dari induksit itu ada feedernya, ada nose formnya, nanti dia yang berguna sebagai pemisah juga. Nah, kemudian kita akan membahas juga faktor-faktor efisiensi kerjanya itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemisahan pada ERMS diantaranya adalah gaya magnetik atau magnetical force, yaitu gaya yang dialami partikel ketika berada di dalam suatu medan magnet. Kemudian adalah competing force, yaitu gaya-gaya lain yang bekerja pada partikel dan cenderung bertolak belakang dengan gaya magnet. Jadi gaya-gaya antar partikel itu sendiri. Jadi seperti gaya van der Waals atau gaya-gaya yang kita tidak tentukan lagi, seperti gaya ikat logam, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada gaya tarik atau tolak antar partikel, yaitu gaya yang dialami antar partikel pada umpan akibat kandungan unsur besi pada mineral berharga dan mineral pengotor. Jadi itu gaya yang bersifat logam akibat nanti elektron asosiasinya. Seperti itu. Next slide. Nah, hukum dasarnya kita ada dua hukum, yaitu pertama adalah hukum induksi Lenz. Dalam hukum ini adalah arus induksi selalu memiliki arah tertentu. Arah induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Jadi hukum Lenz ini juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arus induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindari perubahan magnet yang ada. Jadi misalnya arah medan magnetnya itu ke kanan, berarti nanti arus induksinya itu ke kiri. Jadi selalu bertolak belakang dengan nilainya itu cos 180 derajat. Jadi pada saat masuk ke perhitungan nanti akan masuk tuh cos 180 derajat. Nah, kemudian ada hukumnya lagi, hukum induksi Faraday. Nah, gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif rate atau kelas negatif perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian. Jadi, flux magnetik atau flux B sama dengan integral ganda dari jumlah waktunya dengan B R, T dengan integralnya yaitu luas permukaannya. Nah, hukum induksi Faraday dilambangkan dengan flux magnetik flu B melalui permukaan hipotesis sigma T dengan pembatasnya adalah loop kawat. Karena loop kawat dapat bergerak, maka dituliskan sebagai sigma T. Nah, flux magnetik didefinisikan dengan integral permukaan dA adalah elemen luas permukaan dari permukaan bergerak sigma T. B adalah medan magnetnya dan BdA adalah perkalian vektor dot produk dari flux magnetik melalui loop kawat berbanding lurus dengan garis medan magnet yang lewat melalui loop. Nah, dari rumus yang panjang ini, kita dapat menurunkan hasil rumusnya. Hukum Faraday juga menyatakan bahwa gaya gerak listrik sama dengan perubahan flux magnetik tiap waktu. Nah, di sini gaya gerak listriknya atau kita lambangkan dengan epsilon sama dengan negatif N dengan turunan D flux B yang diturunkan dengan dt-nya. Nah, jadi tanda negatifnya itu berarti gaya gerak yang ditimbulkan itu berlawanan dengan gaya luarnya, atau kita bisa menyebutnya adalah gaya terapan yang sering terjadi atau gaya konvensional. Nah, deflux-nya tadi. Nah, untuk yang dia yang sifatnya mono lilitan atau satu lilitan, dia ini tidak menggunakan N. N itu hanya sebagai variabel penambah kuatnya suatu medan. Selanjutnya, next slide. Nah, terakhir kesimpulan saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Feed yang digunakan untuk mengolah mineral ilmenit merupakan produk konduktor HTRS dengan kadar mineral ilmenit 56,53% dan mineral pengotor lainnya yang mendominasi adalah mineral kasiterit 28,89% dan mineral monasit 7,01%. Peningkatan kuat arus 10 hingga 15 ampere mengakibatkan peningkatan recovery mineral ilmenit mencapai 88,90% pada kuat arus 15 ampere. Akibat kuat medan magnet yang semakin besar untuk menarik mineral ilmenit. Yang kedua, pada penelitian ini pengaturan kuat arus yang optimal untuk menghasilkan mineral ilmenit high grade lebih besar 90% adalah 14 ampere yang menghasilkan mineral ilmenit sebesar 201,94 kg per jam. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.